kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Masya Allah, pintar sekali anak-anak ibu. Ada yang masih ingat nggak nama ibu? Ayo, siapa nama ibu? Iya, betul. Nama ibu Bu Rara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. 1. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Yang keenam, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Baik anak-anak, dibuka bukunya halaman 5. Bisa dilihat di situ ada teks cerita tentang asal mula Telaga Warna. Anak-anak, untuk bercerita tentunya kalian dapat menyampaikan dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dengan percaya diri. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan teks cerita asal mula Telaga Warna? Ya, boleh Rian. Yang lain menyimak ya. Cerita tentang asal mula Telaga Warna merupakan teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi sendiri adalah rekaan atau khayalan seorang pengarang. Isi dari teks cerita fiksi bisa murni khayalan pengarang, tetapi juga bisa berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta biasanya diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik. Cerita fiksi juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang kedua, disajikan dengan alur cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak baku. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah paham semua ya. Sekarang dibuka buku latihannya. Dikerjakan tugas halaman 8. Ibu tunggu sampai akhir pembelajaran nanti dikumpulkan di meja ibu. Anak-anak ibu yang baik dan hebat, coba kita amati gambar yang ada pada halaman 9. Ada gambar apa di situ? Taman bermain? Iya, pintar sekali. Di taman bermain itu ada gambar apa saja? Ayunan, perosotan, tangga setengah lingkaran. Anak-anak, ketika kita bermain ayunan, kita akan melakukan kegiatan menarik dan mendorong sebuah ayunan. Kegiatan itulah yang memberikan gaya pada ayunan sehingga ayunan tersebut menjadi bergerak.
Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Udin pada kedua gambar tersebut? Ketika Udin mendorong ayunan, maka ayunan tersebut akan bergerak ke depan menjauhi Udin. Begitupun sebaliknya, ketika Udin menarik ayunan, maka ayunan tersebut bergerak mendekat ke arah Udin. Jadi, ayunan tersebut bergerak karena adanya gaya. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu minta satu perwakilan untuk melakukan percobaan mendorong dan menarik meja. Terima kasih Yopi sudah berani melakukan percobaan mendorong dan menarik meja. Baik anak-anak, jika sampai sini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengerjakan latihan yang terdapat pada buku berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh Yopi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, pelajaran apa saja yang sudah kita dapat? Pertama, pengertian cerita fiksi. Kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Ketiga, pengertian gerak. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang. Kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Pertama, ciri-cirinya menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang kedua, disajikan dalam bentuk cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak baku. Iya, pintar. Yang ketiga itu tadi ada apa? Iya, pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda tersebut. Tugas yang Ibu berikan tadi sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua, bisa dikumpulkan di meja Ibu. Setelah mengumpulkan, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.